tentang adanya para penegak hukum terlibat sebagai pelaku, entah itu backup, entah itu seperti seorang kasat reserse kalau tidak salah di Jawa Barat, malah berlaku sebagai drug dealer atau pelaku narkoba, pelaku peredaran. Terima kasih. Kita kembali ke channel Case Close edisi ke-52 pada hari ini 16 Desember 2022 menjelang tutup tahun 2022. Case Close mengundang bintang tamu yang luar biasa, Kepala BNN Provinsi Bali. Beliau adalah Brigjen Pol Dr. Nur Hadi Yuwono, SIK MSI CHRMP. Selamat siang. Selamat siang. Tadi kita berbincang di sini semata-mata adalah channel Case Close merupakan channel yang mempunyai tujuan utama adalah edukasi. Yes. Siapapun narasumbernya, kita berharap mampu memberikan edukasi yang lagi ngetren di publik, dan juga kita berharap dengan kita undang di sini narasumber pun mempunyai nilai-nilai yang lebih untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan lebih dikenal. Apalagi tokoh seperti Pak Nur Hadi yang baru menginjakkan kaki di Bali. Tapi saya sangat hargai, humble, mampu mengakomodir kepentingan semua pihak. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini melalui channel Case Close dapat bermanfaat, Pak Nur Hadi. Amin. Kita mulai dengan yang landai-landai dan santai. Siap. Sebelum BNNP Bali, Pak Nur Hadi itu di NDT juga BNN ya. BNN. Pertanyaan saya pertama, kesan atau imajinasi atau pemahaman begitu akan mendapat TR pindah ke Bali. Apa yang terbersit pertama di dalam benak dan pemikiran Pak Nur Hadi begitu akan ke Bali? Apa? Baik, Pak Man. Om Swastiastu, pendengar semuanya dan teman-teman di Bali maupun di seluruh Nusantara. Saya melihat Bali yang pertama karena di BNNP Bali ini cukup eksis. Tentunya saya apresiasi setiap perkembangan kegiatan yang digelar oleh teman-teman di BNNP maupun BNNK Bali, maupun baik itu dalam penegakan hukum maupun dalam bidang pencegahan. Di benak saya sebuah sumber daya yang sudah katakanlah mempunyai kompetensi, sehingga apabila saya duduk di BNNP Bali minimal langsung on the track. Langsung on the track. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa Bali ini merupakan aset bangsa. Dan di sini adat istiadat budaya sangat luar biasa. Dan tentunya adat istiadat budaya ini mencerminkan miniatur Nusantara. Bagaimana keberagaman, toleransi dan lain sebagainya. Dan berikutnya di mana Bali ini merupakan pulau wisatawan baik itu domestik maupun internasional. Dan kita melihat juga setelah COVID, perkembangan COVID dan sebagainya, pemerintah mencoba untuk membuat kebijakan pemulihan perekonomian, salah satunya di Bali ini, sektor pariwisata. Aset bangsa ini tentunya dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya harus dikelola dengan baik. Berkaitan dengan domain yang ada di BNN, ya saya tentunya yang paling terkenal adalah Gerobokan tentunya. Itu pun juga menjadi sebuah referensi bagi saya. Yang pertama ya saya harus melakukan kerjasama yang baik dengan
teman-teman stakeholder yang ada di Pulau Bali ini, khususnya di baik itu instansi pemerintah, swasta dan lain sebagainya, tokoh agama, masyarakat, karena di mana Bali ini harus kita kelola khususnya di dalam menekan peredaran narkotika itu sendiri. Berikutnya Bali ini juga menjadi sebuah etalase bagi pemerintah, sehingga kami di BNN juga harus bisa menjaga, mengamankan, dan istilahnya itu bagaimana kami melakukan program-program baik itu bidang pencegahan maupun pemberdayaan masyarakat dan juga cooperation. Nanti akan kami jelaskan itu menjadi kegiatan-kegiatan yang terus-menerus diperbaiki secara optimal. Oke, bagus sekali Pak Nur Hadi. Setidak-tidaknya saya dapat simpulkan BNNP Bali ingin berkontribusi menjaga Bali sebagai etalase bangsa atau negara di mata dunia. Dan ini merupakan artinya sense of belonging, rasa memiliki terhadap Bali ya. Terima kasih Pak Nur Hadi sebagai bukan putra Bali tapi berpikir untuk itu. Kami masyarakat Bali sudah wajib memberikan apresiasi lebih terhadap itu. Oke, selanjutnya Pak Nur Hadi. Tagline yang selama ini ada "Say no to drug", war with drug. War with drugs. Konsep apa yang ingin Pak Nur Hadi terapkan ke depan setelah menjadi Ketua BNNP Bali? Seperti apa? Bagaimana mempertajam yang dari hasilnya nanti pengurangan, penurunan penggunaan dan lain sebagainya, penegakan hukumnya seperti apa konsep Pak Nur Hadi untuk mempertahankan atau mematangkan "Say no to drug" ini? Seperti apa? Baik, terima kasih Pak Man. Kita ketahui bersama strategi kebijakan Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Guluse MM, di mana strategi kebijakan tersebut terdiri dari hard power. Hard power ini adalah penegakan hukum. Kita ketahui penegakan hukum baik skala nasional sudah dilakukan di seluruh BNNP, bahkan juga di Kota Bali ini, di BNNP Bali. Secara terus-menerus dilakukan penegakan hukum. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah soft power. Soft power ini di bidang pencegahan maupun pemberdayaan masyarakat. Di bidang pencegahan ini ada bentuk program yang selama ini sudah berjalan cukup efektif, yaitu Desa Bersinar, desa bersih dari narkoba. Ya, dalam artian bukan desa itu sarang narkoba terus kemudian, tapi ini ada sebuah tagline yang harus dikerjakan dalam program itu, bagaimana desa itu menjadi sebuah desa yang tangguh, desa yang memahami tentang bahaya narkoba, dan masyarakat yang ada di desa itu saling bahu-membahu untuk mengelola, jangan sampai anak-anaknya ikut terlibat atau terpengaruh dari narkoba. Makanya di situ ada konsep ketahanan keluarga, ketahanan komunitas, dan kemudian ada konsep teman sebaya, karena anak-anak kita kan ada yang duduk di sekolah dasar, SD, SMP, SMA sampai universitas nih. Kemudian kegiatan-kegiatan program-program ini secara berkesinambungan terprogram berjalan, dilaksanakan baik itu oleh staf pegawai BNNP maupun BNNK. Di sini di Bali ini Pak Haman mohon izin ada 6 BNNK yang ada. Jadi tinggal 3 kabupaten yang belum ada BNNK, dan ini menjadi sebuah target kami untuk memprioritaskan ke depan harus ada tambahan 3 BNNK ini. Kita ketahui Desa Bersinar ini pun juga melebar dalam bentuk kegiatan seperti Lapas Bersinar, karena kami sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2022, implementasi daripada P4GN itu sendiri dengan keterlibatan instansi pemerintah, peran aktif daripada instansi pemerintah, karena di situ
sudah diinstruksikan oleh Presiden bahwa pemerintah ini juga saling bahu-membahu, koordinasi, kolaborasi dengan BNN pusat maupun secara struktur sampai ke tingkat provinsi maupun kabupaten. Dan juga peran aktif daripada tokoh agama, masyarakat maupun stakeholder yang lain. Nah, di sini diharapkan kita semua ikut bersama-sama mengelola ataupun istilahnya itu menjalankan program-program ini secara dalam artian kegiatan-kegiatan yang sama bisa kita kolaborasikan. Ada kampus bersinar, makanya kami juga melakukan pendekatan maupun audiensi bekerja sama. Nanti kami jelaskan di bidang cooperation-nya ini. Terus kemudian soft power itu sendiri di bidang pencegahan ada dalam hal ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini sangat penting. Ya, di dalam teorinya Braun-Brifner itu ada meso, mikro dan makro. Ya, meso itu di dalam lingkungan keluarga sendiri, mikro di lingkungan komunitas, makro sampai ke tingkat instansi pemerintah dan lebih sebagainya. Ya. Karena ini menyangkut regulasi, ada pergub, ada peraturan kabupaten, bupati dan sebagainya lah. Regulasi ini menjadi sebuah turunan daripada implementasi P4GN Inpres nomor 2 tadi lah. Ini yang harus kita secara terus-menerus kita lakukan komunikasi dengan instansi pemerintah, kemudian dengan tokoh agama, dengan swasta. Nah, karena ini merupakan peran aktif daripada stakeholder yang lainnya. Kemudian berkembang dalam bentuk kegiatan khususnya di bidang pencegahan yaitu soft skill. Soft skill ini sampai ke bidang kurikulum. Ya, saya punya pengalaman dulu di lembaga pendidikan, setiap tahun saya harus menyusun dengan tim, menyusun kurikulum, hanjar silabus, karena saya waktu itu di Sespim Polri, Pak Man, saya membidangi membawai 3 sekolah, Sespima, Sespimen, dan Sespimti. Ya, jadi kurikulum ini sangat mendasar. Jadi kita bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya sampai ke universitas. Kurikulum masalah pengetahuan narkoba itu sendiri, pencegahannya dan sebagainya itu bisa masuk dalam bentuk misalkan kuliah umum, dalam bentuk ekstrakurikuler, dalam bentuk misalkan masuk PKN, dalam bentuk bisa masuk ke bidang keagamaan. Nah, ini salurannya ada, karena ini harus disusun dengan baik dalam bentuk edukasi yang harus disampaikan kepada para siswa, pelajar maupun mahasiswa. Ini dalam bentuk pencegahan. Di samping kami dalam strategi ini dalam bidang cooperation, kerjasama ini harus dilakukan. Kerjasama turunannya dari tingkat pusat BNN RI, mulai dari kerjasama dengan Ibu Ketua Dewan Pengurus Pusat DPW PKK Kementerian Dalam Negeri ya, tentunya Bu Mendagri, itu sampai ke Bu Gubernur. Nah, PKK ini juga mempunyai sebuah program masalah keluarga, ketahanan keluarga. Ini contoh, ini yang harus bisa dikolaborasikan. PKK membina UMKM lah, ini juga efektif di lain. Ini bagaimana kita mengelola dengan baik sehingga terjadi sebuah koneksitas yang baik untuk bagaimana ketahanan keluarga ini bisa dibangun. Kemudian dengan bidang-bidangnya lain seperti RRI, TVRI, ini juga sangat strategis ya, termasuk dengan tempatnya Pak Mani, case close inilah, tempat podcast ini juga efektif karena ini menjadi sebuah sarana kontak untuk memberikan tadi yang diinginkan, bagaimana masyarakat ini teredukasi dengan baik. Jadi budaya literasi dalam bentuk membaca, dalam bentuk mendengarkan, dalam bentuk yang melalui media sosial ataupun langsung diskusi interaktif itu juga harus digiatkan terus-menerus. Nah, edukasi ini yang sangat harus dilakukan secara berkesinambungan lah. Di dalam soft power ini pun juga harus digarap ya, di samping tadi soft skill mengenai kurikulum, terus kemudian dalam bentuk kalau kita melihat sekolah-sekolah internasional PAUD, playgroup, ini pun juga harus dilakukan pendekatan karena pendidikan sejak dini ini sangat penting ya, dengan kita klaster. Kalau mungkin anak-anak cukup kita setelkan video, terus alat peraga, mungkin kalau levelnya SD
harus dengan mungkin lagu dan sebagainya. Jadi sesuai dengan level learningnya masing-masing. Ini sangat efektif karena mungkin kalau hanya sekedar penyampaian secara katakanlah voice saja, tapi dia tidak bisa menggambarkan menerjemahkan dalam visualnya secara detail. Pemahaman itu akan kurang bisa dipahami. Kemudian Maman, mohon izin, di bidang pencegahan itu ada namanya pemberdayaan masyarakat. Di situ ada bidang dayaktif, direktur dayaktif, pemberdayaan masyarakat aktif. Jadi masyarakat ini diajak untuk aktif. Nah, di situ kita melihat masyarakat mempunyai bidang-bidang pekerjaan. Ini kalau di kitab kegiatan ini namanya life skill. Jadi life skill ini masyarakat yang sudah terbentuk dalam mata pencariannya itu bisa kita kolaborasikan. Misalkan di situ ada petani tebu, ada petani kopi, ada petani padi misalkan lah. Mereka punya komunitas, kelompok lah. Inilah yang harus kita lakukan kolaborasi. Kita melalui mereka. Tujuannya ketahanan keluarga tadi, ketahanan lingkungan, ketahanan komunitas. Ini yang harus dibangun. Di samping komunitas-komunitas lain ada mungkin komunitas mobil antik, ada komunitas roda 2, ada komunitas roda 4 yang lainnya, ada komunitas olahraga, sepeda. Stakeholdernya sangat luas lah. Bagaimana kita melakukan kolaborasi ini. Nah, dan ini pun juga perlu peran serta karena kita tahu ada penggiat anti narkoba, ada organisasi masyarakat juga anti narkoba. Nah, ini bisa kita ajak kolaborasi. Nah, ini harus kita lakukan. Mensinergikan program ya. Ini namanya sinergitas ini harus bisa diwujudkan secara implementatif. Ya karena dalam sinergi itu sendiri kan berisi aspek ya bagaimana kita berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi. Ini dalam teori kerjasama seperti itu. Kita bicara daya aktif ini juga bisa berkembang dengan yang kita contohnya di NTT saya life skillnya ini adalah hidroponik. Jadi masyarakat di kelurahan desa yang sudah ada kita bina, mereka bersama-sama kita siapkan peralatan hidroponik dan mereka menjadi petani sayur dan sebagainya. Di situ ada profit nggak, mereka bisa menikmati lah. Ini yang kita lakukan edukasi dalam bentuk mereka menghasilkan profit, menghasilkan mata pencarian di situlah. Ini bisa kita kembangkan dengan kegiatan-kegiatan life skill yang lainnya. Kemudian Pak Man mohon izin, cooperation ini juga sangat penting dalam cooperation kerjasama. Kita melihat Bapak Kepala BNN Republik Indonesia luar biasa, beliau melakukan cooperation tingkat internasional. Beliau dengan duta besar negara-negara sahabat, dengan negara-negara baik itu di Amerika, di Eropa maupun di Afrika, Timur Tengah. Beliau sudah bahkan baru ini beliau sampai ke Vietnam, Laos, Kamboja, dan kalau tidak salah besok tanggal 21 itu beliau ada MOU dengan negara Vietnam. Nah, di sini menunjukkan bagaimana beliau di dalam bidang kerjasama antar negara untuk bisanya kerjasama itu menjadi efektif karena di situ kan pasti ada informasi-informasi yang sangat berharga bagi kita. Kadang kita tahu hakikat ancaman global, regional, nasional dan lokal ini harus kita kelola. Kita isu-isu yang up to date itu juga harus kita dapatkan dengan baik mengenai peredaran narkotika itu sendiri. Cooperation ini juga kita lakukan di wilayah provinsi, kabupaten. Nah, kami di sini sudah melakukan kerjasama baik itu dengan instansi pemerintah itu sendiri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan, kemudian Polda, kemudian Bea Cukai, Pelindo, Dinas Pendidikan Kebudayaan, terus mungkin nanti akan kita kembangkan dengan yang lain. Waktu saya di NTT, saya melakukan pendekatan kerjasama dengan lembaga keagamaan. Ini segera ilustrasi saja pamannya, karena di NTT itu 58% beragama Katolik. Kami juga berkolaborasi, berkomunikasi dengan Uskup Agung
Monsinyur Petrus Turang, kami diskusi karena di sana ada paroki kepemudaan, itu sangat efektif karena kita melihat generasi milenial ini titik beratnya pada ilmu IT dan kita bisa melalui media sosial melakukan pendekatan edukasi yang mengenai bahaya peredaran narkotika itu sendiri. Kemudian berikutnya kami juga melakukan kolaborasi dengan Gemit Sinode Mama Mary karena agama Kristen Protestan di NTT ini ada sekitar 23%. Ya, ini kami juga lakukan diskusi, kita pendekatan dengan pemuda-pemudi gereja dan sebagainya, dan kita kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan. Ya, kegiatan seperti paduan suara, pesparani, terus kegiatan olahraga, sepeda, balap sepeda maupun sepeda yang digelar oleh Gemit, ini yang kita kolaborasikan sehingga kita bisa masuk, kita bikin lomba-lomba dan lain sebagainya lah. Ini salah satu bentuk cara kita untuk menggelorakan perang terhadap narkoba. Tadi say to no drug lah. Kemudian seperti kebijakan Bapak Kepala BNN-RI, beliau membuat kegiatan olahraga smash on drug lah. Tenis meja loh. Ini tidak hanya sekedar orang bermain tenis saja. Jadi di situ ada sebuah pesan yang mendalam. Daripada kamu menggunakan narkoba, lebih olahraga sehat, kamu bisa berprestasi. Nah, jadi ada sebuah kendaraan yang dipakai dalam strategi ini untuk menggelorakan war on drugs tadi, perang terhadap narkoba ini. Di samping itu sing against drugs. Nah, sing against drugs ya lomba paduan suara. Kami di NTT juga melakukan lomba paduan suara. Di Bali ini juga cukup efektif. Beberapa kali digelar Bali Choir dan sebagai festival dan sebagainya lah. Ini pun juga menjadi sebuah momentum kendaraan untuk menggelorakan bagaimana perang terhadap narkoba itu sendiri lah. Lebih baik bernyanyi, lebih baik kita menyenandungkan daripada kita memakai narkoba. Ini menjadi sebuah kalau ada konsep apakah itu sebuah perang atau strategi perang ya mungkin kita menggunakan strategi perang melalui olahraga, melalui bernyanyi, melalui kegiatan-kegiatan yang lain, membina komunitas lah. Ini strategi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Cooperation ini sangat mendasar. Di samping tentunya kerjasama dengan perhotelan, kerjasama dengan ekspedisi jasa titipan kilat. Karena kita melihat, kita lakukan pemetaan dan sebagainya, salah satu peredaran narkotika juga melalui pengiriman dan lain sebagainya, dan ini menjadi sebuah strategi di bidang penegakan hukum. Tapi kita tahu aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat ini harus dioptimalkan. Ya. Nah, kemudian di Bali ini sendiri, Pak Man, kita melihat bagaimana desa adat ini sangat kuat. Ya, desa adat, hubungan kekerabatannya sangat kuat lah. Ini sebetulnya momentum dan ini katakanlah mudah untuk dilakukan kerjasama kolaborasi lah. Di sinilah BNNP harus menjadikan sebuah kegiatan yang sangat efektif sebetulnya. Jadi challenge-nya ini beda dengan wilayah-wilayah lain yang katakanlah mungkin desa itu antara pemukiman ini sangat jauh. Terus desa itu pertemuannya juga tidak seintens dengan pertemuan yang ada di Bali misalkan. Di sini ada Banjar. Terus adalah ini yang sebetulnya menjadi momentum yang ke depan harus kita lakukan kegiatan-kegiatan yang optimal. Ya mungkin saya juga kemarin beberapa hari itu saya mempelajari di provinsi sendiri itu ada namanya desa adat. Nah, desa adat ini kan bisa kita kolaborasikan dengan desa bersinar. Kemudian di Kumham, teman-teman Kumham juga punya program mengenai pembinaan terhadap desa lah. Ini kan bisa kita kolaborasikan. Ini sebetulnya dijadikan sebuah konsep nantinya secara bersama-sama. Jadi BNNP tidak bekerja sendiri. Kita bersama-sama dengan teman-teman duduk bersama, kita rumuskan bagaimana ini berkesinambungan. Ini Pak Amanda. Kemudian satu lagi yaitu smart power. Smart power ini ya kita tahu revolusi industri 4.0, 5.0, society 5.0 ya, robotik ya. Kalau kita robotik belum ya Pak, itu di Jepang lah ya. Kita 4.0 ini ya terdiri dari big data. Ya kita harus menyiapkan database kita, harus kita
perbaiki database kita. Database ya segala macam database itu. Ya database mungkin pengguna, pemakai yang direhabilitasi, database desa-desa yang sudah menjadi bagian daripada desa yang berkolaborasi dengan BNNP maupun BNNK, terus data tentang agen pemulihan, data penggiat anti narkoba. Ini big data ini harus kita bangun. Betul. Kemudian ada artificial intelligence. Kami juga mempunyai sistem aplikasi yang selama ini kita lakukan dalam bentuk sistem layanan terpadu yang sudah terbangun dan sebagainya, itu memudahkan masyarakat untuk memproses SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Nah, ini juga kalau bagi mahasiswa ataupun masyarakat yang tidak mampu, gratis ini Pak Man. Jadi ya ada surat, silakan aja ada surat dari kelurahan atau kecamatan bahwa yang bersangkutan tidak mampu ya, karena ini ada PNBP-nya Pak Man. Jadi bukan tarif ini bukan BNNP yang terima ya, jadi ini ke negara restorannya ya. Jadi smart power ini juga dibangun karena era digitalisasi ini sangat penting tentunya. Bagaimana memudahkan, dan ini juga kita kembangkan nanti dengan teman-teman antar instansi dan sebagainya lah. Perlu adanya sebuah peningkatan karena ini larinya apa? Ke pembangunan zona integritas. Kami di BNNP ini sudah WBK, kami akan menuju WBBM lah. Ini yang antara lain kegiatan secara internal, kinerja kita juga harus dituntut untuk mempertahankan WBK dan kita tingkatkan untuk menuju ke WBBM-nya ini lah. Ini antara lain Pak Aman, bagaimana strategi kebijakan itu, baik itu dari pusat kita kerjakan di bawah sampai ke BNNK, dan tentunya harus tetap semangat. Sentuhannya sampai terbawa ya masyarakat. Ya betul. Ya ini kita melihat, saya cukup tertarik dengan konsep yang sudah dipaparkan tadi. Tapi di lain sisi ya harapan dan keinginan publik, kita mengetahui bahwa drug ini kan big business nih. Ya. Oke. Big business. Ya. Mereka juga akan tetap mengembangkan strategi dan pola. Betul. Kan? Betul. Sehingga di sini kan sejujurnya ada juga adu intelektualitas antara pemangku kewenangan untuk menolak itu dengan mereka sebagai drug dealer yang juga tidak akan berhenti sampai di sana. Betul. Dia akan mengembangkan juga dengan cara. Apakah hal-hal seperti ini tidak dikombin Pak Nuradi antara perkembangan teknologi dan lain sebagainya, pengiriman dan lain sebagainya dengan sistem penangkalan seperti tadi. Berarti udah dikoneksikan lah ya. Terus tahun 2021 Pak Nuradi menuju ke 2022. Ya sekarang memang sih Pak Nuradi baru di sini ya. Tapi paling tidak kan sudah membuka data seperti apa BNNP provinsi selama ini di kepemimpinan Pak Gianyar ya. 2021 Pak Wakapolda sempat menyatakan bahwa tren kejahatan menurun di Polda Bali. Juga termasuk di Direktorat Narkotika dan BNNP. Nah, dalam menuju 2023 di akhir tahun 2022 ini trennya seperti apa Pak Nuradi? Saya sependapat Pak Wakapolda menyampaikan tren menurun karena kita ketahui kurun waktu 2 tahun ini dengan adanya pandemi COVID otomatis perekonomian juga menurun, lapangan pekerjaan akan tentunya kita lihat disusutkan, ada pemulangan pekerja dan lain sebagainya, dan juga wisatawan dari luar, domestik dan luar, sehingga di situ perekonomian di lokal ini tidak berjalan dengan maksimal dan sebagainya. Karena kita tahu di dalam peredaran narkotika ini dalam hal reduction supply and demand, di mana di situ ada kebutuhan, ada permintaan dan ya itu di situ. Jadi ada permintaan, tentunya ada penawaran, pengiriman barang dan sebagainya. Itu dalam teori ekonomi itu sudah terjadi lah. Otomatis dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil dan karena ada pandemi, ada terjadi stuck. Nah sekarang ini kita melihat yang sangat positif bagaimana pemerintah
lakukan kerja kerasnya, ada G20 dan sebagainya, sungguh sangat luar biasa. Otomatis negara-negara luar menjadi ikut berpartisipasi untuk menginvestasikan di negara kita, itu juga menjadi sebuah terobosan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bagaimana perekonomian rakyat ini mulai bergerak maju lah. Otomatis ke depan kita prediksi, karena kan kita selalu melihat dalam pemetaan situasi dinamika global, regional dan nasional lokal ini juga harus kita pelajari Pak, dalam kajian ilmiah dan kajian strategis tentunya. Jadi kita ada dasar. Kalau saya selalu mengatakan kita melihat fenomena adalah gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat ini seperti apa? Oh, masyarakat sekarang ini perekonomian sudah meningkat, wisatawan ini terjadi sebuah siklus perekonomian yang cukup baik. Tentunya ini kita juga bisa melakukan analisa. Oh, ini mungkin permintaan juga akan banyak ini. Permintaan akan naik. Ya. Apalagi akhir tahun ya? Ya, akhir tahun lah. Ini juga menjadi sebuah analisa. Kami juga punya strategi sendiri, baik itu di bidang intelijen maupun yang lainnya lah. Kemudian bagaimana strategi berikutnya lah? Kami lakukan strategi baik yang tidak bisa saya sampaikan maupun edukasi tadi ya, bidang pencegahan melalui media sosial. Di situ ada Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya, maupun gerakan-gerakan anti narkotika yang sudah digelar melalui penggiat-penggiat narkotika itu sendiri. Ya, tetap saja kami lakukan himbauan-himbauan kepada masyarakatnya. Jadi gini Pak Man, Bappenas sendiri sudah mendeklar bahwa tahun 2030 merupakan bonus demografi. Usia produktif 15 tahun sampai 65 itu akan terjadi peningkatan. Nah, kemudian 2045 kita songsong generasi emas. Lah, disinilah peran serta kita semua, stakeholder maupun apalagi kita yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap bagaimana kita mengeliminir, bagaimana kita melakukan penegakan hukum, hard, soft dan katakanlah smart maupun cooperation tadi. Ini yang harus kita lakukan secara maksimal. Bagaimana kita menyiapkan generasi muda ini untuk menjadi generasi emas ke depan. Ya, jadi lah upayanya apa ya? Melalui kita, melalui konsep strategi tadi, yang melalui program-program tadi, melalui Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN lah. Ini yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan lakukan. Ya, kita ibaratnya bagaimana kita berkomunikasi, berkoordinasi, kolaborasi dengan instansi pemerintah itu sendiri, Paman. Berarti tertata semua. Oke, terus selanjutnya ada yang menarik di masyarakat ini, Pak Nur Hadi, itu menyangkut restorasi justice. Restorasi justice khusus untuk di narkotika itu berkaitan dengan tempat rehabilitasi, ya, korelasinya atau koneksitasnya seperti itu. Betul. Di masyarakat berkembang pendapat atau ada yang menyatakan bahwa RJ atau rehabilitasi itu seolah-olah memberikan perlindungan lebih kepada pengguna narkotika. Bahkan menurut cerita yang terlalu kadang-kadang menonjol dan menarik perhatian publik. Itu sebenarnya kan pertanyaan pertama saya, pasti ada aturan yang melandasi legalitas daripada BNN atau Direktorat Narkotika atau penyidik lah dalam hal ini untuk menyelesaikan persoalan dengan RJ. Tapi pasti ada kriteria, kan gitu ya. Itu pertanyaan pertama saya, kriteria siapa. Yang kedua, apakah tidak ada penentuan kriteria bobot? Karena beberapa hal yang menarik, ada pengguna atau masyarakat ditangkap dengan berat barang bukti hampir setengah kilogram. Ada yang 250 gram. Tapi ini masuk ke kualifikasi RJ atau rehabilitasi. Bagaimana Pak Nur Hadi sebagai pimpinan BNNP Bali yang baru menyikapi situasi ini? Baik, Maman. Restoratif justice ini sudah dirumuskan, diputuskan dalam bentuk
undang-undang dan secara implementatifnya melalui surat edaran Mahkamah Agung. Kita tahu pengguna dan pemakai ini diharapkan harus direhabilitasi karena pengguna pemakai ini di dalam SEMA itu sendiri ada ketentuannya 0, sekian itu larinya kepada rehabilitasi. Ya memang bisa saja saya juga menganalisa misalkan mereka dipecah-pecah misalkan itu Pak Aman, ya bisa aja. Tapi ini juga menjadi sebuah challenge, tantangan bagi kita. Makanya kami di BNNP itu ada sebuah tim, yaitu tim assessment terpadu TAT ini. Ya, TAT ini merupakan sebuah wadah untuk melakukan assessment terhadap pengguna pemakai tadi. Nah, di sini tentunya tim assessment juga tidak main-main Pak Man, karena melalui sebuah proses dia melakukan dari berita acara terlebih dahulu, terus kemudian kriterianya masuk dalam TAT apa tidak, karena sesuai dengan aturan SEMA tadi. Dokter itu sendiri juga mempunyai etika profesi, dan di dalam assessment itu ada kisi-kisi toolsnya yang betul-betul akan menjawab orang ini patut atau tidak untuk dilakukan rehabilitasi, karena di situ menyangkut dia menggunakan berapa kali, jenisnya apa, dan terus karena di situ akan bisa dokter dengan kemampuan profesinya itu bisa melakukan identifikasi, oh yang bersangkutan ini harus lakukan tindakan medis misalkan seperti itu Pak Aman. Itu bahasa terminologinya di dalam bidang medisnya, kesehatannya lah di situ. Nah, ini yang dilakukan di dalam tim TAT ini ya. Saya sendiri selaku kepala BNNP ketika di NTT maupun di sini juga selalu strict. Saya katakan kita tidak serta-merta bahwa TAT itu bisa lolos begitu saja, karena pengalaman saya di NTT ada hampir 20 kali itu kita tidak merekomendasikan yang bersangkutan untuk direhabilitasi. Nah, mengenai berat tadi ya, kalau itu lebih dari aturan SEMA ya dia tidak bisa dikatakan dia direhabilitasi. Ya memang kita ada semua bidang, baik itu pencegahan, pendayaan pemberdayaan masyarakat maupun penegakan hukum, ini harus betul-betul sesuai dengan aturan yang ada. Ya kalau misalkan itu setengah kilo, nah itu ya wajib dipidana ya itu. Dan itu menjadi sebuah tantangan kita untuk bagaimana mengungkap itu sendiri. Nah, problematika masalah bidang rehabilitasi ini juga menjadi sebuah PR bagi kita semua. Ya, saya juga tentunya menghimbau, dan saya nanti akan menghadap Bapak Gubernur dan saya akan audiensi dengan para bupati, mungkin ke DPRD Pak Man. Ya, saya juga akan berdiskusi, berkomunikasi bagaimana kita mengelola tempat rehabilitasi ini, yang khususnya di Provinsi Bali ini, tempat layanan rehabilitasi yang nyaman, layak dan patut, karena ini mereka juga anak-anak bangsa yang sedang mempunyai masalah di dalam penggunaan narkotika itu sendirilah. Ini yang harus menjadi diselamatkan ya. Iya, diselamatkan. Ya, dia harus dinormalkan. Makanya menyinggung bidang rehabilitasi ini Pak Man, di situ ada yang namanya intervensi berbasis masyarakat. Kami membentuk dengan penggiat anti narkoba di situ di dalam kawasan yang kita tentukan IBM, intervensi berbasis masyarakat di kelurahan dan sebagainya, itu berdasarkan mapping masukan dari bidang pemberantasan. Di wilayah itu kira-kira banyak nggak pemakai pengguna yang sudah direhabilitasi. Dalam catatan begini Pak Man, karena kadang-kadang seseorang yang mengguna dan pemakai ini itu sudah dijustifikasi bahwa dia orang yang, mohon maaf, orang yang harus dikucilkan, orang yang katakanlah jelek dan sebagainya. Ini tidak boleh. Mereka ini anak-anak kita yang harus diselamatkan. Makanya ada agen-agen pemulihan yang kita angkat Pak Man di dalam IBM ini. Agen pemulihan ini kita berkolaborasi dengan masyarakat yang ditunjuk sebagai agen pemulihan untuk pendampingan. Ketika dia selesai direhabilitasi dan dia kembali ke
kampung halamannya dan di lingkungan sekitar ini, jangan sampai dia dijustifikasi, jangan sampai dia karena dia dikucilkan, dia dimusuhin, dia kumat lagi, balik lagi ke habitatnya, balik lagi ke komunitasnya, balik lagi lah. Ini tidak bisa. Makanya ini bagaimana pemberdayaan masyarakat yang aktif. Nah, jadi masyarakat ya mohon maaf ya, kita tidak boleh apatis, masa bodoh ya. Ada kepedulian yang tinggi, empati ini yang harus dibangun. Ini harus dibangun. Lah, daya aktif ini ya kita harapkan dengan melalui IBM ini menjadi efektif. Dan di samping tadi kita harapkan di masing-masing kabupaten kota kita nanti, nah di situ ada program lagi Pak yang menjadi strategi dari Deputi Pemberdayaan Masyarakat ini, yaitu Kotan, Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Nah, Kotan, ada Desa Bersinar lah. Ini selaras ini nanti. Jadi secara strukturnya itu selaras dah. Bagaimana kota ini tanggap. Nah, kota yang tanggap ini kan memerlukan sebuah koordinasi antar lintas sektoral kan gitu. Nah, di situ ada Desa Bersinar, di situ ada IBM, intervensi berbasis masyarakat lah. Secara berkesinambungan, kalau kotanya bagus, Desa Bersinarnya juga terkelola dengan baik, kemudian orang-orang yang pengguna, pemakai yang kembali ke kampung halamannya didampingi oleh agen pemulihan, kita harapkan ini makin berkurang. Ini challenge, tantangan bagi kita semua. Bukan hanya BNNP maupun BNNK ini, tapi bangsa ini bangsa, ya, tantangan ini bangsa. Karena Paman. Untuk generasi muda kita kan. Terus mungkin bisa disarankan juga Pak Nur. Ya. Di dalam setiap kesempatan bila ketemu dengan pemangku kekuasaan atau jabatan seperti tadi akan bertemu dengan Pak Gubernur atau Bupati Wali Kota. Sebenarnya ada juga strategi atau hal yang perlu atau bisa disampaikan oleh BNN atau pemerintah lah dalam hal ini, bekerja sama dengan lembaga desa adat, Banjar atau apapun. Mungkin kalau di Banjar bisa dibuatkan perarem. Perarem atau aturan pelaksanaan dari AWEG yang belum diatur mungkin di dalam AWEG itu untuk memasukkan soal pencegahan narkotika. Itu mungkin juga kalau memang itu bisa dilakukan Pak Nuradi, itu efektif. Itu efektif. Cuman bagaimana daya ikatnya, mempunyai nilai imperatifnya seperti apa, itu yang harus perlu dipikirkan. Itu sekadar masukan Pak Nuradi, karena bagaimana BNNP Bali nanti akan menyikapi, ada yang menyebutkan bahwa narkotika yang berbau medis, atau dapat dipergunakan sebagai pengobatan. Apakah BNNP Bali mempunyai kriteria tertentu untuk betul-betul memang bisa memisahkan, oh ini untuk obat, ini bukan untuk obat, ini bertentangan dengan undang-undang narkotika mungkinnya, atau undang-undang yang lain, dengan seperti apa Pak BNNP akan menyikapi? Baik Bang, dalam kurun waktu beberapa bulan itu kan terjadi polemik masalah ganja yang dilegalkan dan sebagainya. Kita tidak bisa ikut-ikutan seperti legalisasi ganja di Thailand. Sementara ini kita masih terikat pada Undang-Undang Narkotika tahun nomor 35, di mana di dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri sudah diatur jenis-jenis barang berbahaya yang mengandung narkotika itu tidak bisa dipergunakan. Kementerian Kesehatan maupun dokter yang dalam bidang medis juga mempunyai referensi sendiri bahwasannya tadi yang dikatakan sampai sejauh mana penggunaan seperti mungkin morfin atau ganja, dan tentunya dokter sendiri mempunyai alternatif kalau selama misalkan masih ada obat yang pengganti daripada itu, ya itu dulu terlebih dahulu. Tentunya ini menjadi kajian daripada medis ya, kecuali nanti kalau itu menjadi misalkan sebuah keputusan resmi dari pemerintah berdasarkan mungkin ada undang-undang atau aturan, ya itu silahkan saja. Tapi ini juga selalu harus kita ikutin, dan kami juga mengikuti berkoordinasi dengan rumah sakit dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi sebuah catatan betulnya Pak Ahmad. Ke depan tantangan kita cukup berat, dan itu juga menjadi sebuah PR tentunya. Dan ini kita harapkan
ke depan juga menjadi sebuah kajian. Nah, kembali lagi tadi di setiap provinsi, kabupaten dan kota memang diperlukan political will. Betul. Political will ini sangat penting lah untuk mendukung kegiatan bagaimana peredaran narkotika ini bisa tereliminir, tertangani dengan baik, karena political will daripada Bapak Gubernur, Ketua DPRD provinsi maupun kabupaten, wali kota, dan DPRD-nya dan sebagainya lah duduk bersama dengan kami. Nanti kami akan lakukan audiensi dan sebagainya dan mendorong bagaimana mengeliminir peredaran narkotika itu sendiri secara efektif dan efisien melalui bidang pencegahan itu. Betul. Pak. Ya, bagus sekali, Pak Nur. Ini kayaknya waktu yang harus memisahkan pertemuan kita. Baik. Karena semuanya berbatas waktu. Ya. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang urgent juga ini, yang biar masyarakat itu tidak bertanya-tanya. Yes. Artinya bila ada kesempatan memberikan edukasi, pemahaman yang benar kepada masyarakat, seperti media-media ini. Pertanyaan terakhir saya, Pak Nur Hadi, bagaimana Pak Nur menyikapi atau pendapat lah tentang adanya para penegak hukum di luar Bali, ya sih banyak ya yang beredar kemarin itu terlibat sebagai pelaku, entah itu backup, entah itu seperti seorang kasat reserse kalau tidak salah di Jawa Barat, malah berlaku sebagai drug dealer atau pelaku narkoba, pelaku peredaran. Seperti apa Pak Nur menyikapi ini dan bagaimana caranya semoga di lingkungan kita, khususnya di institusinya Pak Nur Hadi, tidak terjadi. Adakah pola-pola penyikapan tertentu yang ingin diterapkan di sini? Baik, Pak Man. Saya pribadi selalu menggunakan gaya kepemimpinan, menggunakan hati. Saya selalu ingin berkomunikasi dengan anak buah saya, mengenal anak buah saya, staf saya, pegawai saya. Dan saya setiap saat, hampir tiap hari berkomunikasi dengan mereka. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah kami di dalam organisasi di BNN ini dituntut untuk membangun zona integritas. Di situ ada faktor integritas yang harus dibangun. Antara lain seperti yang saya sampaikan, yang pernah saya lakukan di NTT, kita membuat fakta integritas. Tentunya fakta integritas ini harus saya declare terlebih dahulu dan masing-masing anggota menandatangani fakta integritas ini. Karena di situ ada batasan-batasannya. Dan ya ini juga kita tidak saya tidak mendahului dalam artian itu akan cukup efektif. Minimal saya sudah membuat rambu-rambu. Rambu-rambu yang saya preventif berikan lah untuk mengantisipasi. Terus aspek pengawasan saya juga tekankan ketika saya begitu duduk setelah dilantik, saya masuk hari pertama, saya kumpulkan baik itu kepala BNNK, bidang, bagian, koordinator dan sebagainya. Saya sampaikan secara struktur ya, istilahnya kalau kita bahasanya kan di TNI Polri ada garis komando kan gitu ya Pak Aman. Jadi baik itu BNNB sama BNNK, masing-masing bidang ini bertanggung jawab. Nah, wajib mengawasin karena di situ ada anggota Polri, ada ASN, ada tenaga kerja kontrak dan sebagainya lah. Ini kita harus mengenal dia seperti apa. Lingkup tugas kita ini seperti ini. Sudah tentunya domainnya di bidang narkotika lah. Pasti ya kita berdoa Pak Aman ya, karena saya katakan mungkin ungkapan dalam bentuk aturan baik itu dibacakan terus menerus, tapi yang utama memang saya berdoa mudah-mudahan anak buah saya juga tidak ada yang menyimpang, mudah-mudahan anak buah saya baik-baik semua lah. Ya, ini menjadi sebuah benteng bagi saya yang selama ini saya yakinin, karena dengan doa saya rasa impossible untuk mengelola sebuah kesatuan itu tetap baik. Karena kekuatan ilahi itulah yang akan menyadarkan seandainya ada anggota yang menyimpang,
ya secara energi ilahi itu yang akan mengingatkan. Karena kita tidak bisa mengawasi 24 jam ya. Ya, betul. Dan tentunya berikutnya kita melihat setiap hari kita lakukan apel pagi, pemeriksaan, mengetahui keberadaan anggota dan informasi-informasi. Kita ada grup, Pak Man. Jadi kalau ada informasi di luar daerah, di provinsi lain yang menurut saya efektif untuk saya berikan informasi kepada anggota, ya saya share di grup itu supaya dia baca dan sebagainya. Ini salah satu cara bagi saya di dalam mengelola organisasi BNNP ini untuk menjadi baik dan tetap eksis. Seperti yang dikhawatirkan tadi, ya jangan sampai terjadi itu tadi. Itu yang harapan saya seperti itu, Pak Man. Betul, karena kalau sampai terjadi seperti itu cedera kan lama diingat oleh masyarakat. Karena kita memupuk trust itu sulit. Betul. Tidak bisa sehari 2 hari, Pak Man. Betul. Karena di dalam trust itu antara lain orang akan melihat attitude kita, perilaku kita. Di dalam perilaku kita ini seperti apa? Karena di dalam perilaku itu tentunya dia ini masih masih taat kepada norma dan aturan tidak lah. Kemudian dia bisa menjadi toladan tidak lah. Kemudian dia ini betul-betul semangat untuk menyelamatkan generasi bangsa atau tidak. Kalau ini semua bisa ditampilkan di dalam sebuah potret yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat, barulah trust itu akan muncul. Nah, karena membangun trust ini sangat sulit. Betul, makanya betul. Pak Man mohon izin, tidak ada lain, kita memimpin harus dengan hati dan selalu berdoa. Itu saja kekuatan harus keseimbangan antara fisik dengan naturalnya ya. Spiritualitas ini harus kita jaga. Ya, kita karena tidak bisa. Kalau beliau sudah tidak mengendaki, mungkin akan lebih cepat mengetahui dan lain sebagainya. Itu. Luar biasa Pak Nur Hadi ini. Bali mempunyai ketua BNNP yang luar biasa. Walaupun bukan putra daerah, tapi mampu akan berbuat, memberikan pemahaman seperti ini. Sebagai masyarakat Bali, kami bangga. Dan terima kasih. Sekaligus karena ini adalah pertanyaan terakhir, sekarang saya akan tutup pertemuan ini dengan Mas Santi. Semoga apa yang kita bahasakan atau apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya tutup dengan Mas Santi. Om Santi, 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 Om.